Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Yesi Boruhukaulu dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 258690600067. Nah, saya mengajar di sekolah SMP Lentera Harapan Medan. Pada saat ini saya akan mengajar bidang studi IPA kelas 8. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ya Nak, kita berdoa dulu. Ibu minta kesediaan Stephen membuka kita dalam doa. Nah, kita review dulu sedikit ya. Sebelumnya kita harusnya sudah sangat matang belajar tentang jantung. Ya Nak, tapi Ibu masih bingung kenapa beberapa dari kita nggak banyak ya. Beberapa berarti hanya sedikit saja yang masih belum memahami kuncinya. Ya, boleh angkat tangan siapa yang ingat darah yang ini ya. Rafael, apa aja komponen darah yang kamu tahu? Apa saja Nak komponen darah yang kamu tahu? Ada yang bisa jawab? Ya Rafaelo, apa aja komponen darah kita? Plasma darah, ya satu. Ada lagi yang bisa kamu sebutkan? Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, satu lagi keping darah. Jadi ada 4 komponen darah ya. Nanyaan, kalau kamu terluka, siapa yang baru kecelakaan kemarin yang luka badannya dari kelas ini? Baru dari kelas ini? Oh, my kelas 10 ya. Sorry lupa. Nah, kalau kalian pernah terluka, bukan hatinya yang tersakiti ya, terluka karena jatuh, perempuan mungkin disuruh mamanya mengiris bawang yang diiris tangannya, ya apalagi. Pokoknya kalau kalian terluka, ya pertanyaan Ibu, cairan seperti apa yang keluar dari tubuhmu? Darahnya itu seperti apa? Trombosit. Oh, berarti langsung si keping darah yang keluar. Iya. Oke, menurut Abner langsung keping darah yang keluar. Stephen, apa yang keluar? Apa? Plasma darahnya yang keluar. Beda. Ini trombosit, ini plasma darah. Apa yang keluar sebenarnya? Sel darah merah. 3 berarti yang keluar. Semua keluar. Sel darah putih juga keluar. Tidak keluar. Iya katanya Michael. Jadi yang keluar sebenarnya apa? Keping darah kah? Sel darah putih? Apalagi? Sel darah merah? Atau apalagi? Plasma darah. Apa yang keluar sebenarnya? Boleh sampaikan pendapatnya Bu. Menurutku yang keluar itu hanya plasma darah. Karena yang keluar darahku warna kuning. Ada di sini darahnya keluar warna kuning. Bu, menurutku yang keluar itu adalah leukosit, sel darah putih. Karena darahku ketika tanganku berdarah, aku berbeda dari yang lainnya. Darahku darah putih, darah suci. Ada yang mengasih pendapat darah apa yang keluar? 3 aja. 3. Coba apa aja? 3 ya, berarti bukan 4. Plasma. Dia mau komponen-komponen dulu. Baru sel darah merah Bu. Sel darah merah. Baru terakhir trombosit Bu. Trombosit. Berarti leukosit nggak keluar? Tidak keluar. Oke, menurut Michael si leukosit tidak keluar. Berarti nggak ada katanya. Oh, sorry Michael lagi. Kata Eki, leukositnya nggak keluar. Gak usah kamu keluar leukosit, nggak diperlukan kamu di sini. Masuklah kamu, balik gitu. Balik ke ruangan. Ada yang punya jawaban berbeda dengan Eki? Menurut Eki hanya 3. Bagaimana yang lainnya? Seperti yang Karis ini tadi berpikir, tadi nggak dikeluarkan apa yang di pikirannya. Menurut kamu Karisa, apa yang keluar kalau kaki
kamu terluka. Sorry, salah. Tangan kamu terluka. Semuanya. Semuanya. Apa aja? Jadi semuanya keluar, keempat ya. Bagian dulu ini semua. Kita fokus ke gambar. Ya, ini arteri. Anggaplah ini pembuluh arteri. Ya, di pembuluh arteri ini benar yang dibilang Karissa. Ya, ketika pembuluhnya robek, ya, kalau kalian potong tangan kalian boleh jangan dicoba ya. Kalau kalian potong tangan kalian keluar cairan, memang terlihat berwarna merah saja. Benar? Ya, tapi ternyata di balik warna merah itu ini jaringan ya, jaringan darah, blood vessel ya. Ada white blood cell, berarti sel darah white apa? Platelet apa? Plasma yang warna plasmanya apa lagi? Red blood cell. Ya. Jadi ya, untuk semuanya, kalau tangan kalian terluka, bukan hatinya ya, yang keluar itu semua komponen darah kalian. Ya, benar sekali. Karena itu sekaligus diangkut sama plasma darah. Bu, tapi kenapa warnanya cuma warna merah? Dari mana kita bisa tahu di dalam darah yang keluar itu? Ya, platelet itu jarang kita dengar. Tapi kalau kalian cek ke dokter, ya, contohnya aku demam terus, aku mau cek darah ke dokter, dia nggak akan kasih jumlah trombosit, dia akan buat di kertas itu jumlah platelet. Jadi kalau contohnya kalian punya orang tua, menemani orang tua kalian nanti cek darah, entah dia sakit DBD dan sebagainya, ada di situ bahasa platelet, kalian jadi harus profesor di depan mata kalian. Mak, platelet itu trombosit, keping darah, ya. Jangan kalian bingung. Mama kalian nanya, apa platelet ini, Mak? Biasanya kan kalau mama kata anaknya, apa platelet ini, Mak? Gitu kan? Nanya anaknya, jangan tidak tahu lagi ya, karena di hasilnya dunia kedokteran itu nggak pernah pakai trombosit. Mereka akan mencantumkan jumlah platelet dalam darah kamu per miligram adalah sekian. Jadi jangan bingung platelet itu apa. Apa platelet amanis? Ya, trombosit. Apa nama lain trombosit? Apa aja saya? Platelet. Oke? Jangan bingung lagi kalau ketemu platelet. Kalau kalian lagi periksa darah, ya nak? Karena kalau periksa darah yang akan disebutkan nanti berapa jumlahnya ini semua, ya. Dan tidak boleh sel darah putih lebih banyak dari semuanya. Harus sel darah merah yang paling banyak. Kalau pengurangan sel darah merah akan mengalami kelainan apa? Siapa yang bahas sel darah merah kemarin? Apa kelainannya, Catherine? Benar, anemia ya, dia akan lemas, kayak nggak punya tenaga, begitulah dia ya. Kalau kelebihan kekurangan sel darah merah. Tapi Bu bilang tadi bahaya juga Bu kalau sel darah putih terlalu banyak. Apa dia? Leukemia. Akan dimakannya nanti semua sel darahnya. Lama-kelamaan sel darah putih yang menguasai tubuh kita. Dimakannya yang baik yang kita butuhkan. Itu dia ya untuk penjelasannya. Ini sudah kurang lebih ini sama dengan PPT yang tadi. Oke. Nah, di sini Ibu mau kasih aktivitas ke kalian setelah belajar keempatnya. Kalian harus memainkan peran, yel-yel gitu. Contohnya, pakai gerakan. Aku sel darah putih, boleh pakai lagu, ya. Kalau tidak ada ini seperti kita membanggakan komponen darah yang menjadi punya kita. Jangan mau kalah dengan kelompok yang lainnya. Kalau tidak ada sel darah putih, ya, semua penyakit kamu akan terkena infeksi. Kalau sel darah putih, kamu tidak ada apa-apa.
lihat pertunjukan yel-yelnya. Oke, kita lihat pertunjukan yel-yelnya dulu. Sekarang mau dari apa ini? Saudara mana dulu? Kita pakai joystick saja. Kasih semangat dulu untuk jangan bersandar, nggak boleh malu-maluin. Ya, ditahan malu. Kursi baru kalian luapkan kemaluan. Ya, silakan. Kami saudara merah, kami bawa oksigen. Kalau kami gak ada, kalian ketemu Tuhan. Saudara merah, ini boleh. Salam dari saudara merah paling butuhkan. Salam saudara merah. Oke, berapa poinnya per 10? Ibu kasih 8 per 10. Kurang berapa per 10? Suara gerak. Jadi kelompok sana, kira-kira per 10 berapa untuk mereka? Berapa? Per 10? Berapa? 1/10. Berapa? Ini. 9 per 10. Dari laki-laki, berapa? Untuk mereka? 8. Berarti bisa 10 per 10 ya. Lebih baik lagi nanti. Oke, next. Boleh ambil joysticknya. Saudara putih. Apa kalian saudara putih? Mari kita dengarkan yel-yel dari regu saudara putih. Silakan. 2, 3, melawan balik. Kami saudara putih. Iya. Air dengan bakteri kayak zombie. Ulang. Coba ulang. Kalian Bagus kak. emang gini gerakannya. Ulang. Dua, tiga, sehat. Melawan balik. Kalian saudara putih. Iya. Kalau bakterinya sekuat ini kalian semua udah berubah jadi nanah. Oke. Tadi kita kasih kan, oke berarti itu flash untuk 2 kelompok ini. Sabar, ibu mau dengarkan. Berapa lah kalian kasih poinnya per 10? Iya, ibu mau kasih 10 per 10 kalau mereka nggak ada ini. Oke, bagus ya. Bagus lah. 9 per 10. Thank you. Next, boleh satu orang tarik joystick mana? Boleh?
Yang tidak ada, aksi promosi yang tidak ada, apa yang terjadi? Sudah? Oke, Ibu mau dengar jawaban dari sudah 1 menit ya. Cevin, lagi. Jika salah satu komponen darah tidak bekerja, apa yang akan terjadi? Kamu pilih apa yang tidak ada. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada? Oke, mana-mana. Oke, tidak kemana-mana darahnya. Next. Cleaning. Kalau salah satu tidak ada, apa yang kamu bilang tidak ada? Sorry, cleaning. Bukan. Cleaning. Ibu tadi kamu semangat kamu kan? Oke, cleaning. Jika salah satu tidak ada, apa yang akan terjadi pada tubuh? Siapa yang akan membawa oksigen itu untuk organ-organ vital yang berisiko karena semua tubuh kita ini memerlukan oksigen untuk bekerja di sini. Oke, good ya. Jadi kalau tidak ada sel darah merah, oksigennya didapat dari mana? Sabar nak, itu ke toilet. Siapa? Ya saya. Oke, next. Berarti belum disebutkan ada keping darah dan leukosit. Ella, bayangkan jika salah satunya lagi tidak ada. Udah tadi plasma darah Cevin. Kalau sel darah putihnya nggak ada Bu, walaupun misalnya semuanya ada dan bekerja. Kalau misalnya sekali aja ada virus yang masuk gitu, jadi kalau sekali aja virus masuk itu langsung menyebar ke seluruh tubuh tanpa ada perlawanan atau pertahanan pertama. Oke, ya, good ya. Tidak ada pertahanan dalam tubuh kita. Terakhir, Sepania kemana nak? Rohani, bagaimana kalau yang terakhir keping darah tidak ada? Kalian bahas keping darah kan? Bagaimana nak? Ya kalau ada keping darah Bu, contohnya Bu kalau darah yang di dalam tubuh itu nggak bakal bisa terbentuk Bu. Pertama, lalu Bu yang kedua nggak akan bisa membentuk gumpalan darahnya. Oke, darahnya tidak menggumpal dan selalu encer keluar. Begitu ya, kalau tidak ada keping darah. Next, kita akan belajar proses pembekuan darah. Ya, ini materi terakhir. Ini harusnya singkat. Boleh disimak isi videonya ya, nak. Dan saat terjadi luka dan kemudian berdarah, biasanya nggak perlu waktu lama untuk luka itu berhenti mengeluarkan darah. Kok bisa gitu? Kenapa ya, Dok? Jawabannya adalah karena tubuh kita memiliki mekanisme pembekuan darah yang disebut koagulasi, Dim. Jadi, mekanisme pembekuan darah adalah kondisi menggumpalnya darah di sekitar luka. Tujuannya untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Mekanisme ini itu otomatis dilakukan oleh tubuh supaya tubuh nggak kehilangan terlalu banyak darah saat terjadi luka. Oh, jadi begitu ya, Dok? Iya, Din. Mau tahu bagaimana prosesnya? Yuk tonton video ini sampai selesai ya. Jika kita ceroboh saat menggunakan pisau, bisa jadi jari kita teriris pisau tersebut. Berikut adalah tampilan yang diperlukan pada area yang rusak atau robek, di mana pisau tersebut telah melukai pembuluh darah, sehingga menyebabkan hilangnya banyak darah dari dalam arteri. Terlihat banyak sel darah merah dan trombosit yang keluar melalui robekan itu.
trombosit memainkan peran yang sangat penting dalam memulai proses pembekuan darah. Saat terjadi luka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan suatu enzim bernama trombokinase. Oke Bu, pause ya. Ketika pembuluh darah rusak, apa yang pecah nak? Trombosit. Trombositnya pecah mengeluarkan enzim apa? Oke, boleh dicatat ya. Ketika luka terjadi, ya, trombosit akan pecah. Ya, jadi dia ketika bersentuhan dengan yang robek itu, yang luka itu, trombositnya pecah. Mulailah memainkan peran si trombosit tadi. Ya kan, gimana gerakan trombosit seperti ini ya, banyak jaring-jaringnya. Oke, memainkan peran si terluka tangan kita, trombosit pecah, dan dia akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini apa? Enzim. Ya nak, dengan bantuan trombokinase, akhirnya bisa merubah si protrombin menjadi trombin. Ya, tanpa ada trombokinase, dia akan tetap menjadi pasif. Dia tidak menjadi protein yang aktif. Ya, berkat ada trombokinase dan vitamin K, ion kalsium, jadilah dia protein yang aktif. Ini dibutuhkan untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Kalau dia masih fibrinogen, dia nggak bisa bentuk muka. Ya, dia hanya protein yang udah mengalir aja kayak di sungai, nggak ada gunanya. Tapi kalau muncul si trombin, berubah dia menjadi benang-benang fibrin. Lewatlah benang-benang fibrinnya mengaku lama-kelamaan menutup luka. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya hanya fibrinogen, benang-benang fibrin. Tapi ini tidak ada kalau tidak ada si trombin. Trombin tidak ada kalau tidak ada enzim. Maka dari itu si trombositlah yang mengawali semua proses pembekuan darah. Nggak apa-apa bingung, berarti kalian sedang mencerna. Kalian baca berkali-kali, kalian akan paham. Boleh dicatat nak? Apa nak? Hemofilia itu yang tidak membeku darahnya, berarti artinya terjadi proses pembekuan darah. Oke, sudah? Oke, kalau sudah di sini Ibu ada kuis ya, boleh kok open book ya. Tapi bagaimana kalian mencatat, bagaimana kalian memahami, harusnya semua kalian mengerjakan ini. Tapi kalau kalian hanya mendengar ada seperti ini, ya saya mau kalian kerjakan. Boleh nak bukunya berpisah dengan temannya, boleh dikasih jarak, modalkan catatannya sendiri. Karena kalau kalian pakai mungkin bahasanya sulit untuk kalian paham. Oke, sudah terpisah, boleh rapat mak. Waktunya hanya Ibu kasih 10 menit karena boleh bergerak. Ayo lurus ya, Michael. Ini juga lurus ke sini, seperti yang depan. Apa belakang mana? Boleh dikerjakan, ya. Mau bentar di buku tulisnya di belakang aja lah nak, di belakang.
Iya, nggak apa-apa. Oke, Ibu kasih timernya. Ibu, bentar Bu. Oke, di belakang nggak bisa tulis loh, tapi tiga belas, lima, kumpul nak, siap-siap, dua, kumpul aja, kumpul, satu, oke, udah habis waktunya. Oke. Oke, ayo dikumpul. Selesai tidak selesai? Bisa berbohong. Hah? Kan udah kemarin. Udah, berarti ibu kira sudah, ibu tinggal ambil nilai. Ya bawa device-nya besok ya. Oke, eyes on me. Eyes on me. Ya, kita sudah belajar. Tadi kita sudah kuis komponen dan proses pembentukan darah. Ya, untuk refleksinya, ya. Tubuh kita itu berarti sangat bergantung pada sistem peredaran darah kita, ya. Dan setiap komponen darah harusnya mempunyai peran dan kesannya sendiri dalam tubuh kita. Dan Tuhan sudah ciptakan komponen darah yang sangat sempurna, saling melengkapi, dan tugas kita adalah menjaga itu. Jangan ada kabar masih muda sudah sakit anemia, sudah sakit ini, sudah sakit ini. Padahal semuanya Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Itu saja pelajaran kita untuk 2 sesi ini. Kita akan akhiri dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan Tuhan. Kami telah selesai belajar mengenai komponen darah dan melihat lebih dalam dari ciptaan-Mu dalam tubuh kami. Terima kasih Bapak buat karya-Mu dalam tubuh kami. Ajar kami Bapak untuk menjaga setiap tubuh yang sudah Kau berikan kepada kami dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat Bapak. Kami serahkan juga pembelajaran kedepannya dalam tangan-Mu, di dalam nama kami berdoa kepada-Mu hari ini. Amin. Oke, thank you semua.